Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau memperlihatkan perkembangan tanaman melon dengan sistem Machida yang saya tanam ya. Nah, waktu terakhir saya membuat video nggak lama dari sana, saya pergi teman-teman sebenarnya 3 hari ya. Tapi sebelum saya pergi itu saya pernah ya memperlihatkan di daerah yang sebelah sini itu ada melon-melon ya, calon melon yang sudah sepertinya sih potensi untuk besarnya juga ada ya, ada 3 buah kalau nggak salah. Nah tapi karena saya mau pergi saat itu, saya cek dulu si bak penampungan airnya ya yang paling bawah, ternyata di situ sudah mulai sedikit gitu, nggak sedikit sih, masih ada setengah. Nah jadi waktu itu ppm-nya masih di 2000 ya, 2000 atau 2100 gitu. Nah karena saya mau pergi, saya pikir saya harus penuhkan dulu airnya, bak penampungannya. Tapi saya pernah melihat vlog sih sebenarnya, vlognya orang Jepang, dimana dia itu bukan pakai sistem Machida, tapinya pakai hidroponik biasa, kurang lebih seperti inilah ya. Jadi kayak semi hidroponik gitu. Kalau nggak salah semi hidroponik atau hidroponik ya, saya lupa. Tapi kayaknya hidroponik deh, tapinya nggak pakai yang sistem Machida ada pompa dan segala macam. Pokoknya sederhana, dia pakai bukan dus ya, kayak styrofoam begitu. Nah di sana ketika melonnya berbuah, media airnya itu di dia itu masih 1500. Jadi karena memang ini adalah tanaman pertama saya ya, saya juga masih trial and error. Jadi akhirnya saya pikir ya udah deh saya kurangi aja gitu kan. Saya encerkan karena saya waktu itu ppm-nya di 2000 kan. Jadi saya tambahkan air hampir 3/4-nya ya penuh. Saya cek lagi, terus kurang lebih setelah beberapa jam ya, saya cek lagi itu di 1600 atau 1500 gitu, pokoknya kurang lebih segitulah. Nah tapi teman-teman, satu tips ya, kalau kita misalnya mau menambahkan air di bak penampung dengan sistem Machida ini, kalau bisa setelah beberapa jam ya, karena terkadang campurannya itu kan kalau ditambahkan di sini dia belum tercampur merata sampai ke atas. Ini akarnya sudah banyak banget ya. Jadi kalau saya sih suka menunggu beberapa jam, jadi nanti baru dicek lagi. Kadang suka di bawah sih pekat banget gitu, tapi ternyata pas udah tercampur dengan yang di atas itu nanti setelah beberapa jam ya, itu sudah berkurangnya. Jadi waktu itu saya tetap mengukur, tapi akhirnya kurang lebih di 1500 atau 1600 gitu. Nah pas pulang itu teman-teman, yang di sini kemarin ya kalau nggak salah, pokoknya tengah sini ada 3, itu ternyata nggak jadi kering, jadi menguning lah, yang jelas menguning, peot gitu. Wah kata saya, ini kenapa ya? Saya sebenarnya udah mau mengganti sih sebenarnya tuh, udah deh kayaknya salah deh, ini ada yang salah. Masa umurnya sudah mau 1 bulan lebih ya, tapi kok nggak ada satupun buah yang muncul gitu. Sedangkan kalau dilihat di video orang lain dengan hidroponik itu harusnya 2 minggu juga sudah, kadang sudah ada yang membawa bunga gitu ya, 2 atau sampai 3 minggu gitu. Nah jadi akhirnya saya menanam dengan jenis sweet net gitu kan. Saya tambahin tuh di sini, dia baru banget, akarnya masih sedikit ya. Tapi suami saya bilang udah jangan dulu, ditunggu aja, sayang pohonnya sudah besar gitu. Karena saya juga masih bingung nih, apakah memang TDS meter saya bermasalah, karena memang terus terang saya beli yang murah ya. Nah, ini yang biasa, karena kan katanya mau sebagus apapun TDS itu kalau bisa dikalibrasi, sering dikalibrasi. Tapi karena ya itu aja yang bagus ya, apalagi yang murah gitu, saya nggak pernah kalibrasi juga, apa saya yang salah ukuran gitu. Banyak hal lah waktu itu saya pikir, kenapa yang si calon buah yang ada di sini itu menguning gitu, karena 3-tiganya teman-teman. Ya, jadi akhirnya banyak ya, misalnya apa karena kurang matahari ya, bener-bener gitu kan. Jadi saya bingung banget, hampir putus asa sih, maksudnya hampir kayaknya nggak ada harapan deh, ini udah segede gini, pohonnya lebat gitu ya, maksudnya udah kayak pohon anggur bener-bener kalau dari bawah apalagi.
terlihat cantik gitu kan, tuh udah menyebar gitu. Nah akhirnya nggak lama kemudian saya tambahkan, ataukah mungkin karena pengenceran, karena memang saya juga curiga ya, segala sesuatu yang menguning, misalnya mau daun ataupun misalnya calon buah, biasanya itu salah satu faktornya adalah karena nutrisi. Nah apakah karena memang waktu itu si tanaman ini airnya gitu ya saya encerkan gitu, akhirnya saya tambahkan lagi minggu kemarin ya, kurang lebih pas pulang itu saya tambahkan lagi sampai ke 2000. Gak lama kemudian, Masya Allah gitu, tabarakallah, di sini muncul nih, mana ya, nggak kelihatan jelas nih. Dan ini daunnya tuh Masya Allah tuh, saya belum pernah lihat ya daun yang besar-besar begini. Biasanya daunnya tuh segini-gini nih teman-teman tuh. Tapi yang di sebelah sini daunnya makin besar. Tapi kalau saya perhatikan ya, dia tuh seperti anggur gitu loh. Kok kayaknya makin jauh gitu ya, makin subur. Nah ini juga ada beberapa tuh, ini tumbuh lagi akhirnya. Sebentar, ini agak kurang pas ya nih. Ini juga, jadi benar-benar alhamdulillah sekarang dia banyak membawa buah, calon buah ya. Belum sih, tapi saya berharap ini jadi ya teman-teman, karena ini proyek masjid pertama saya tuh. Susah ya. Nah ada ya. Terus di sebelah sini juga sudah mulai bermunculan juga, dan lebih banyak, alhamdulillahnya lebih banyak calon-calon kecil ini nih. Terus ya pokoknya yang di setiap ini ya, yang seperti saya jelaskan di video kemarin, di tunas air yang tumbuh itu biasanya dia membawa. Jadi saya lihat mana lagi ya. Nah ini calon melon, alhamdulillah lebih banyak. Tapi semoga ini jadi ya. Jadi kemarin itu bisa disimpulkan mungkin bisa jadi karena memang saya encerkan sehingga nutrisi ke buahnya juga akhirnya kurang. Walaupun mungkin ini debatable ya, karena yang di vlog itu dia sih 1.500 untuk ukuran melon yang dia tuh baru mengganti ppm ke 2000 itu setelah melonnya berjaring atau mau berjaring gitu. Nah jadi kalau kata saya sih banyak hal ya, saya juga nggak paham ini karena saya masih mengamati. Nah jadi saya belum bisa menyimpulkan ya, ini masih bisa teori-teori lain juga masih bisa, mungkin juga karena memang kurang matahari dan segala macam. Nah kayak gitu. Jadi semoga yang kali ini sih jadi. Ini juga ada nih calonnya, kecil banget. Nah jadi yang dulu itu memang nggak sebesar ini ya, yang pas saya tunjukkan. Ini besar banget sih. Nah yang waktu pas di sini tuh hanya dia langsung peot gitu si melonnya. Nah kayaknya segede gini deh, langsung menguning dan mengkerut ya, kayak mau mati gitulah. Nah alhamdulillah ya, mungkin itu aja laporan melon dengan sistem Machida saya kali ini. Mudah-mudahan bisa ada ilmu yang bisa diambil ya, berbagi pengalaman untuk teman-teman yang mau memulai bertanam melon dengan sistem Machida, ataupun mungkin kita bisa sharing di komen. Siapa tahu memang sudah ada yang lebih berpengalaman. Saya juga ingin ingin berbagi ilmu, mencari ilmu gitu ya. Jadi kita saling belajar di sini. Oke, demikian itu saja video pagi ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.